Halo, assalamualaikum. Kemarin dapat harga bagus buat produk ini di Tokopedia. Jadi kalau ngelihat harga normalnya ini Rp1.999.000. Di toko yang saya beli dia jual Rp499.000 atau diskonnya 75%. Tapi kayaknya memang stoknya udah nggak banyak ya. Saya cek pas setelah barang saya terima, saya cek lagi di tokonya udah habis. Tapi kalau ngelihat di Shopee, saya cari juga udah ada yang jual ini di harga 900 ribuan. Jadi mungkin ya diskonnya bisa dibilang nggak sampai 75% lah, 50% aja kali ya. Dan ini adalah JBL itu ya, sering salah ngomong. Kalau J itu di Inggris bacanya J, bukan G. Kalau J itu huruf G. JBL by Harman juga, berarti sama AKG ya, sama-sama udah sama Samsung berarti. Reflect Counter 2, Wireless Secure Fit, Sweatproof, Sunsfield. Apa ini? Oh ini bahasa lainnya. Bahasa Perancis kayaknya. Tapi yang jelas ini adalah earphone wireless yang masih disambungkan kabel kiri dan kanannya ya, bukan true wireless stereo. Kenapa saya beli yang ini? Karena tetap sih masih ada, saya pikir, teman-teman yang butuh earphone wireless seperti ini. Mereka yang suka berlari, jogging, atau bersepeda biasanya nggak bisa ngandelin TWS karena takut jatuh kan pas lagi naik sepeda, sayang banget. Kalau ini jatuh sebelah masih ngegantung di leher. Kalau jatuh dua-duanya bisa aja lepas sih, masih mungkin. Tapi karena ini dibantu sama hook ke kuping, harusnya nggak gampang jatuh lagi ya. Jadi ada hooknya, ada finnya juga, harusnya fittingnya bagus. Dan di sini kita bisa lihat ada tulisannya Dare to Listen. Ini tanda serunya JBL kayak gini, mantap. Oh, design for movement, defined by you, secure fit, dual lock. Jadi bener ada hook sama finnya, locknya. Hands free call, ya tentu saja bisa buat teleponan, voice assistant. Dan ini sweatproof ya, jadi tahan keringat. Waterproofnya sebatas sweatproof. Dan ada reflective cables. Reflektif. Reflektif itu apa ya? Bukan retractable ya. Kalau retractable kan yang bisa ditarik ulur. Dan ini isi di dalam pet penjualannya. Ya, lengkap sepertinya. Drivernya 5,8 mm. Dan frekuensi range-nya 10 Hz sampai dengan 22 kHz. Oke. Apa ya yang kita mau bahas lagi di kemasannya? Yang jelas kemasannya bagus lah, JBL punya. Dan kalau dibuka kayak gini tuh, ada abang-abangnya lagi peregangan. Secure fitnya tuh dikasih tahu cara buat masangnya biar mengunci dengan baik. Dan kita akan butuh buka segelnya di sini. Ini saya baru punya earphone JBL setelah kemarin nyobain headphone AKG. Kok kayaknya enak gitu ya. Jangan-jangan memang ada harga ada rupa tuh beneran beda dari yang lain. Meskipun ini harganya ya cukup jauh di atas yang lain ya kalau harga normalnya. Tapi untungnya saya dapat di harga cuci gudang sepertinya. Jadinya tinggal Rp499.000. Bahkan packaging buat ear tip sama fin cadangannya aja keren banget kayak gini ya. Ear tipsnya kok kayak gini? Oh biasa deng. Ini semi-semi transparan, kayak smoke black gitu warnanya. Ada 2 pasang, ear tips beda ukuran, dan ada 2 pasang juga finnya beda ukuran juga. Oke, ini yang buat tambahannya. Jadi total harusnya 3 pasang, dan yang terpasang di earphone-nya langsung. Kemudian, ini seperti biasa kitab-kitabnya kayak gini ya. Ini kayak EKG kemarin juga. Ini kitab-kitabnya menurut saya tidak layak dibaca. Maksudnya informasinya sih kemungkinan umum-umum aja. Ini yang manualnya nih, yang ini nih, baru nih. What's in the box, overview. Nih ada LED behaviornya. Kalau di headphone mode, power on biru, power off merah. Merahnya menyala lama. Tidak ada Bluetooth connection, yang disambungkan itu slow, kedip-kedip biru. Kalau Bluetooth pairing, blinking biru merah dengan cepat. Kalau connected, kedip-kedip biru 2 kali. Low battery, warna merahnya nyala redup slow. Charging complete, mati lampunya. Charging in progress, nyala lampunya merah ya. Oke, itu dia. Dan kita akan langsung saja ke produknya. Dikasih ini ya, silikon pouch kayak gini. Tidak ada tutupnya, jadi gampang kalau mau masukin dan mau buka. Di sini ternyata kabel buat chargingnya masih micro USB. Warnanya orange, mantap. Ada pattern atau teksturnya ya di sisi belakang dari charging
Kok charging? Kebiasaan charging case. Ini carrying pouch, silicone pouch. Dan di sisi depan ada logo JBL-nya. Ya, kita akan keluarkan juga earphone-nya. Hati-hati. Yo. Oke, ini dia penampakan dari headset atau earphone-nya. Headset itu berarti dia punya input juga ya. Jadi bisa buat output, dengerin audio, dan punya input juga buat mikrofon, buat ngomong. Itu yang dinamakan headset ya. Bentuknya bisa earphone, bisa headphone. Oke. Seperti ini. Ini silikon buat fin-nya, ini ear tips-nya, ini hook-nya. Kabelnya di dalam hook seperti itu. Ada logo JBL yang bikin keren. Kelihatan di situ. Ini yang kiri ya. Yang kiri penandanya di fin-nya ada. Karena ininya tertutup. Si housing dalamnya terbuat dari plastik warna biru. Kita tutup kembali dengan fin-nya. Ini juga kayaknya plastik deh, bukan logam ya. Kemudian di sisi kiri ini juga ada modul kontrolnya. Ini plus, minus, ini multifunction button. Dan ini buat charging ya. Micro USB. Oke, biasa aja. Ini mikrofonnya, ada logo JBL di situ. Kabelnya two tone ya, warna abu dan biru. Ini kalau dipakai olahraga sih udah keren lah. Ya, menambah kepedean kamu. Walaupun misalkan kamu masih pakai sepeda roda 4. Ini dia, JBL lagi. Dan kita akan pairing kita ke Asus ROG Phone 3 dulu ya. Karena kalau di Galaxy Note 20 Ultra saya nggak bisa ngecek ada aptX-nya atau tidak. A few moments later. Oke, sudah mau menyala. Dan ini lagi pairing ya. Kedip-kedip biru merah. Kita akan cari dari sini. Pair new device. Ya, Reflect Contour 2 sudah muncul. Pair. Connected. Ada bunyinya di telinga. Kok malah jadi SIM card sih? 50% baterainya, barusan saya cas bentar padahal. Phone call, media audio, kontak sharing. Tidak ada informasi tentang kodeknya ya, FX atau apa. Battery medium, jadi ada indikator ya, baterainya berapa, kurang lebih. Dan kita akan scan dari Galaxy Note 20 Ultra, langsung muncul. JBL Reflect Contour 2. Pair. Kita langsung. Dan kita akan tes dulu beberapa lagu ya, menggunakan JBL Reflect Contour 2 ini. A few moments later. Oke, barusan udah saya tes, termasuk main game PUBG. Tuh, sampai mati. Oke, karakternya ini buat bassnya tuh boomy ya. Jadi si bassnya bulat, empuk, dan kerasa warm. Enak buat dengerin berbagai jenis lagu. Karena buat dengerin vokal pun clarity-nya tetap terjaga ya. Memang ada sedikit gaung, tapi sedikit saja. Dan saya rasa itu wajar banget. Jadinya nikmat banget buat dengerin vokal ya. Termasuk buat treble-nya. Ini ngecering. Dimana kita bisa nikmati petikan-petikan gitar akustik di intronya lagu Juicy Lucy yang tanpa tergesa ya. Tuh enak banget di sini. Virtualisasi kerasa kiri kanan. Sound staging cukup, walaupun seperti biasa, entah belakangan ini, sudah 2 hari ini, saya nyoba earphone, saya ngerasa di satu lagu yang harusnya orang yang ngomong dari belakang, kanan belakang, itu terlalu dekat ke kuping. Tapi ini nggak sampai di tengah kita ya, masih ada kelihatan dari, kedengeran dari belakang lah sedikit. Kalau yang dari depan, kerasa banget. Kemudian, apalagi, separasi instrumen terdengar dengan baik. Tadi saya coba dengerin lagu yang banyak perkusinya, Moana juga nikmat banget. Ini udah kayak waktu saya dengerin pakai Huawei FreeBuds 3i ya. Ini memang harga normalnya di atas FreeBuds 3i sih. Cuma ini nggak TWS. Mungkin yang TWS-nya JBL harganya di atas ini. Kemudian, saya coba main game barusan. Bentar, video dulu. Video on point banget. Tadi saya nonton videonya Joshua Vergara. Itu udah pas banget antara suara yang saya dengar dengan mulutnya. Karena ini bukan TWS mungkin ya. Jadi masalah delay juga lebih bisa teratasi di sini. Beda dengan TWS yang harus dual channel. Entah, nggak semua TWS dual channel ya. Ada yang bisa dual channel, connect kiri kanan keduanya ke smartphone. Ada juga yang sebetulnya masih ngandelin master dan slave. Jadi connect satu, dengerin suara dari sini, pindahin ke kanan atau ke kiri ya. Nah itu yang bikin delay dari TWS. Kalau ini kan connectnya satu aja, kiri kanannya pakai kabel, jadinya bisa minim banget. Tadi saya main PUBG, itu delaynya minim banget. Mungkin sekitar setengah langkah doang.
Tetap ada delay pasti ya, tapi minim banget. Saya buka tutup pintu, kerasa banget tuh. Lebih on point dibandingkan kalau pakai TWS. Berhentiin langkah ketika lari juga paling hanya setengah langkah lah, kira-kira terdengar delaynya. So, enak buat main game. Sepertinya ini kan saya keep buat dipakai selanjutnya. Tinggal mikrofon ya. Kita belum tes mikrofonnya. Oh, saya buka lagi. Kita akan pakai lagi. Ini fittingnya enak, isolate banget. Jadi buat olahraga, hati-hati aja. Kalau misalkan olahraganya di tempat ramai, kamu ada resiko tertabrak mobil, misalkan naik sepeda, atau joggingnya bukan di sarana olahraga, di jalanan, hati-hati. Karena ini suaranya nutup banget, ya, asli. Kita akan masuk ke Pro Video Mode dari Galaxy Note 20 Ultra, dan kita akan cek. Ya, belibet. Mikrofon Bluetooth-nya sudah connect ya. Kita akan rekam sekarang. Ya, ini dia perekaman dengan JBL Reflex Contour 2. Seperti ini suara mikrofonnya. Apakah segini sudah sangat cukup buat meeting online, buat main game, atau malah bisa buat ngevlog? Tolong di komen ya. Mungkin suaranya nggak akan terlalu balance karena mikrofonnya ada di sisi kiri. Ini saya tutup mikrofonnya. Gimana? Suaranya lebih pelan nggak? Oke, saya buka lagi seperti itu dan kita akhiri. Ya, silakan dinilai ya buat mikrofonnya. Overall sih buat dengerin musik ini enak banget. Berbagai genre musik bisa dilibas dengan baik. Ya, JBL memang ternyata benar ya. Masalah experience di suara itu berefek ke kualitas suaranya. Bagus, kemudian juga delay-nya minim. Karakter suara sih ya, bassnya warm, boomy, bukan punchy. Kemudian treble-nya dapat, vokalnya juga masih dapat, sedikit gaung, sedikit saja ada gaungnya. Virtualisasi kiri kanan jelas, paling yang arah belakang tadi terasa dekat aja sedikit. Kemudian sequence instrumen bagus juga, dipakai buat dengerin perkusi bagus. Harga aja sih paling. Saya nggak tahu masih ada nggak yang jual, ini harganya Rp499.000. Kalau udah nggak ada, saya cari di Shopee itu 900.000. Terserah, kamu mau nggak ngeluarin uang 900.000 buat produk seperti ini, JBL. Normal sih kalau 900.000 ya. Kalau misalkan 1999, saya pikir-pikir lagi sih. Mungkin sesuai aja ya, dengan image brandnya, dengan kualitasnya, tapi sayang aja sih ngeluarin duit segitu buat sebuah earphone. Jadinya ini saya ngerasa best deal banget nih, dapat ini di harga Rp499.000 kemarin di Tokopedia. Ya, buat yang nyarinya TWS, yang cari yang lain aja ya. Lihat aja di deskripsi, nanti ada link ke daftar TWS yang sudah pernah saya review berdasarkan level harga di situ. Ini buat mereka yang nyari earphone buat olahraga, yang nggak masalah ya, masih ada kabel kiri ke kanannya. Justru itu yang dicari biar nggak gampang jatuh kalau misalkan lagi sepedaan. Termasuk ini. Secure lock-nya bagus banget. Jadi ada hook, ada pin, kemudian fittingnya juga pas banget tadi. Pakai ukuran yang disediakan, ukuran M sepertinya. Jadinya buat olahraga sih nggak akan takut jatuh atau lepas ya. Oke, good job JBL. Produk-produknya by Harman ini memang saya kayaknya bentar lagi ngefans deh. EKG, nih mikrofon saya beli gara-gara headphone EKG kemarin bagus. Saya masih pakai di bawah kalau lagi dengerin lagu sambil kerja. Dan ada ambience mode-nya, jadi saya bisa set buat tetap bisa dengerin kalau misalkan istri saya manggil. Ya, memang ada harga, ada rupa. Masalah brand juga jadi salah satu pertimbangan ternyata ya. Karena biasanya brand yang sudah berkecimpung lama, punya experience banyak, juga mampu menghadirkan teknologi atau fitur yang baik juga. Karena melalui research and development, R&D ya, research and development yang juga makan waktu tentunya. Ini adalah produk tahun 2018 sebetulnya. Saya akan coba carikan link pembeliannya di deskripsi video ini ya. Semoga saya bisa dapat yang paling murah buat teman-teman kalau yang tertarik juga. Itu aja videonya kali ini. Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.